Kambing biak dan Badali Wates Batu Aji. Oke, Badali Wates Batu Aji ada santo atau santo pelindungnya? Ada Kak. Kalau dari Wates, pelindungnya Santa Maria Immaculata, Badali Santa Laurentius, kalau Batu Aji Vincentius Apollo. Wah, keren ya. Nanti lain kali kalau si pandemi ini sudah mereda, kita bermain ke stasi ya Kak ya? Oh iya, oke, baik, senang sekali, saya tunggu. Oke, nah hari ini kita tanya kabar adik-adik dulu ya Kak? Iya. Kabar Sasafnya gimana? Pasti sehat, kuat, penuh semangat. Nah, kita semua bersuka cita ya Kak ya? Hari ini adalah kita mengikuti sekolah minggu ke 25 dengan tema Allah itu baik, adil, dan murah hati. ya, Allah itu baik, adil dan murah hati. Tapi sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya Kak, kita ajak dulu Sunset Kid. Jangan lupa subscribe, like, dan share IG dan YouTube channel yang ada di alamat layar di bawah ini. Oke? Oke. Terus kita mau ngapain Kak? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke. Mari kita memuji Tuhan. Oke ya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyi, menari bersama kakak-kakak dengan lagu apa? Mari kita bersukaria. Ya, mari kita bersukaria. Ayo, Mari kita bersukaria.
Kids, setelah kita berdoa dan memuji Tuhan hari ini, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tuan pemilik kebun anggur dan pekerjanya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pinggir pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Kata tuan itu kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika malam hari, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan dapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari bekerja berat dan menanggung panas dan terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sunsafe Kids, melalui firman hari ini, perumpamaan tentang tuan dan pekerja kebun anggur, kita belajar mengenal sifat Allah yang baik, adil, dan murah hati. Sifat Allah yang baik dapat kita lihat di cerita tentang bagaimana tuan tadi berjalan mencari orang-orang yang menganggur dan memberikan pekerjaan untuk bekerja di kebun anggur tuannya. Tuan tadi kan berjalan sampai berapa kali? 4 kali ya dalam sehari ya. Di pasar, di jalan, mungkin di Jalan Doho, di Pasar Setono Betek, di Pasar Pahing, atau di pasar dekat rumahnya adik-adik di mana? Ada di Gurah, di Bogor, Bolo, di Papar. Nah, itu tuannya dah jalan-jalan ke sana. Di Wates mungkin ya. Tuannya jalan-jalan ke sana. Kok ada yang nganggur ya? Ayo ikut yuk masuk ke kebun anggurku. Nah, kamu bekerja. Terus kesepakatannya adalah saya memberi
kamu 1 dinar 1 hari. Baik yang masuk pagi, siang, sore, jadi masuk yang berapa jam? 8 jam, ada yang 5 jam bekerja, ada yang cuma 1 jam saja. Dikasih oleh mandornya 1 dinar ya. Tuannya memberi 1 dinar melalui mandor tadi. Ya, Tuhan Yesus itu baik karena mau memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang menganggur. Terus Tuhan Yesus itu adil. Adilnya bagaimana? Tadi kan kesepakatannya adalah 1 dinar 1 hari. Nah, mau masuk jam 7 pagi atau jam 12 siang. Hari ini hari apa adik-adik? Nah, hari Minggu. Tetap kan? Mau jam 7 pagi, harinya hari Minggu. Jam 12 siang, harinya hari Minggu. Sama kan? Nah, 1 dinar 1 hari. Itu pengertian dari tuannya tadi ya gitu. Berarti kan adil toh. Siapapun yang masuk dari pagi atau sore itu tetapnya dapatnya 1 dinar. Nah, Tuhan Yesus juga murah hati. Murah hatinya karena Tuhan itu mau menerima semua orang. Jadi nggak pilih-pilih waktu jalan-jalan ke Wates. Oh, kamu anak stasi Wates ya? Oh, jauh dari kota. Wah, rumahmu deket sawah toh. Rumahku tuh deket Kali Berantas. Ya, tidak membedakan hal itu. Oh, kamu sekolahnya di mana? Di Petra. Wah, aku sekolahnya di mana? Oh, aku di SD Banjaran. Tidak memilih-milih hal itu. Oh, kamu masih anak TK. Aku kan sudah SD, sudah gede. Nah, Tuhan tidak memilih-milih hal itu. Tetap semuanya sama, ya kan? Terus, waktu terakhir tadi ketika mandornya memberikan upah 1 dinar sehari tadi, yang baru 1 jam masuk diberi upah duluan loh. Dikasih 1 jam. Wah, yang pertama itu mikirnya, wah yang masuk terakhir aja dapat 1 dinar, aku pasti lebih banyak ya. Ternyata enggak. Ternyata dapatnya juga 1 dinar ya. Nah, terus protes yang pertama. Loh, Pak Mandor, aku kok juga dikasih 1 dinar, padahal kan aku sudah bekerja keras, mikirkan bagaimana cara mengalirkan air, bagaimana caranya untuk memotong buah yang paling tinggi tadi agar tidak rusak gitu kan. Terus tuannya kan, loh kok ada ribut-ribut datang. Mandornya kan Pak Mandor kan nggak tahu kesepakatan tuannya datang. Ada apa ini, ada apa? Ini tuan, dia protes. Dia masuk pagi cuma dapat 1 dinar. Terus tuannya bilang, loh kan kita sepakat tadi waktu saya memanggil kamu, upahmu adalah 1 dinar 1 hari. Kamu kok iri? Wah, itulah. Loh, kita tidak boleh iri karena iri membuat kita untuk selalu mengeluh, ya toh, mengeluhnya lah dia loh baru 1 jam bekerja sudah dapat 1 dinar. Aku dari pagi bekerja capek, dapatnya juga cuma 1 dinar. Iri itu tidak ada rasa syukur gitu, kurang merasakan syukur. Nah, dari firman hari ini, Allah yang baik, adil dan murah hati, kita diajak untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dan tidak membedakan siapapun teman kita, siapapun orang yang kita temui, untuk kita bertindak dan berbuat baik gitu ya. Tidak melihat dari suku, agama, ras, semua saja yang kita temui. Kalau kita mau berbuat baik ya lakukan itu. Di saat pandemi COVID seperti ini juga kita juga bisa berbuat baik, adil, dengan mungkin melakukan hal-hal yang ada teman atau tetangga kita yang sedang kena COVID misalkan, tidak mengucilkan mereka, tetapi kita juga tidak datang terus tidak
langsung datang gitu enggak. Maksudnya kita tetap baik dan tetap mendoakan agar tetangga kita mungkin yang satu gang atau satu jalan itu untuk segera sembuh, segera pulih. Kalaupun parah ya didoakan untuk Tuhan ampuni segalanya kayak gitu, tanpa melihat dia agamanya apa, dia sukunya apa perbuatan baik kita meskipun dilakukan di dalam rumah, Tuhan Yesus catat itu semua. Oke, Sunsafe Kids, sekarang kita lanjutkan dengan kita nyanyi yuk, Allah itu baik. Tahu nggak yang Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Nah, itu kan. Nanti ada itu lagunya. Terus dilanjutkan dengan ayat emas. Ayat emas kali ini Kak Beta ayat emas kali ini bersama dengan Kak Marcella. Oke, Sunsafe Kids, selamat berjuang. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya ya. Action. Ayat emas hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Action. Nah, Kak Amel, setelah kita mendengarkan firman dan materi hari ini, kita mau ke aktivitas. Aktivitas hari ini untuk kelas Gabriel dan kelas Rafael. Untuk kelas Gabriel membuat hiasan bentuk hati. Iya. Dan ditulisi dengan tema apa Kak Amel? Allah itu baik, adil, dan murah hati. Ya, ditulisi Allah itu baik, adil, dan murah hati. Kertasnya bentuk apa Kak Amel? Berbentuk hati. Ya. Nih, gini. Gini juga ya. Bisa dihias dengan bermacam-macam. Hiasan supaya menarik. Ya. Terus untuk kelas Rafael, oh iya Kak Beta lupa, kelas Gabriel tadi untuk adik-adik TK sampai kelas 1 SD ya. Terus untuk kelas Rafael mengirimkan video dengan menyanyikan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Nah, video itu ada kelanjutannya, ini tadi contohnya ya. Ada kelanjutannya, dikirimkan secara lengkap dengan gaya yang menari-nari gitu ya Kak ya, yang menarik, yang baik, yang bersuka cita, yang menyatakan bahwa Allah itu sungguh baik. Jangan lupa kirimkan setiap aktivitas tersebut ke WA Kak Berta, nomor yang ada di layar ini. Nah, jangan lupa ya, paling lambat kapan Kak? Hari Sabtu Minggu depan. Ya, Sabtu depan tanggal 26 September 2020. Jangan lupa ya, yang paling cepat biasanya pasti dapat hadiah, oke? Yang paling cepat hasilnya juga baik itu kirimkan dapat hadiah. Terus berikutnya adalah pengumuman Kak. Pengumuman untuk hari ini adalah karena ini bulan September, minggu lalu Kak Beta sudah mengumumkan bahwa kita adakan lomba untuk Mazmur dan daftar. Masih ada kesempatan untuk yang belum daftar, untuk yang belum mengumpulkan videonya, bisa langsung kontak ke WA Kak Beta, bahannya apa, terus bagaimana, hadiahnya apa, langsung japri ke Kak Beta. Yang di stasi, semua stasi boleh, yang di paroki juga boleh. Kalau tidak di paroki dan stasi wilayah Santo Yosef gimana Kak? Apakah boleh ikut? Boleh ya? Boleh ya Kak ya? Masih wilayah Santo Yosef. Masih wilayah Kediri Kak? Masih wilayah Kediri boleh lah. Terus yang kedua adalah untuk pemenang giveaway. Giveaway yang tanggal 6 September kemarin, terakhir kan tanggal 12 ya, hari Sabtu kemarin. Nah, itu ada di pengumuman yang ada di layar berikut ini. Yang ada di layar ya, namanya siapa aja, ada 5 anak, 2 cewek dan 3 cowok ya, semuanya dapat. Selamat buat pemenang giveaway. Tepuk tangan.
lagi di sekolah minggu-minggu depan itu edisi spesial. Seperti bulan-bulan sebelumnya, di minggu keempat kita ada kegiatan biak dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, dengarnya bahasa Inggris. Kita coba mengikuti. Ya, bahasa Inggrisnya untuk minggu depan diajar atau didampingi dengan kakak yang paling dirindukan oleh adik-adik. Siapa Kak? Kak Yuni. Ya, ada Kak Yuni. Nah, berikutnya tidak terasa ya Kak, pertemuan hari ini sudah berakhir, sudah berakhir kegiatan. Rasanya masih kangen ya, bersuka cita bareng adik-adik gitu kan. Nah, kita berharap adik-adik tetap semangat, tetap berjuang, tetap menunjukkan bahwa Allah itu baik, adil, dan murah hati. Kepada siapa saja Kak? Kepada semua orang, semua anak, semua adik-adik. Ya, kepada orang tua, kepada guru, atau kepada teman-teman kita, juga kita sendiri. oh ya. Nah, demikian hari ini adik-adik kegiatannya. Sampai jumpa kegiatan minggu depan.